Hari ini Gede punya desain rumah yang memiliki beberapa keistimewaan nih. Di bagian depan akan ada area taman yang dilengkapi dengan kolam ikan, di mana di bagian belakangnya ada area ruangan serbaguna yang pada video kali ini Gede sudah siapkan beberapa alternatif desainnya nih. Kemudian di bagian dalam rumahnya juga sudah Gede siapkan sesuatu yang spesial untuk kalian. Apa kabar? Ketemu lagi dengan Gede. Ini adalah desain rumah minimalis di atas lahan 6x12 meter. Nah, ini adalah tampilan depan rumah 6x12 meternya ya. Pada video kali ini, supaya tampak depannya terlihat modern, Gede mengadopsi sedikit tampilan rumah ala Skandinavian, khususnya di bagian depan kiri rumahnya. Gede menggunakan desain atap datar yang Gede kombinasikan dengan pasangan dak beton tepat di bagian atas dari area carportnya. Sementara untuk membentuk bagian dinding rumahnya sendiri, Gede mengkombinasikan pasangan batu alap andesit dengan cat outdoor berwarna kayu di bagian dinding pagar rumah kali ini. Kemudian nanti di bagian depan kiri rumah juga akan ada area ruangan serbaguna yang berdampingan dengan area taman yang asri ya. Berpindah lagi ke bagian sisi kanan rumah, kita akan melihat akses masuk ke dalam area halaman yang melalui pintu carportnya. Pintu lipat ini akan membawa kita ke bagian area halaman rumah yang pada video kali ini Gede desain terbagi menjadi 3 area. Area yang pertama adalah area carport, lalu di bagian depan kiri akan ada area taman yang pertama, kemudian diikuti tepat di bagian belakangnya akan ada area ruangan serbagunanya. Kita akan lihat satu-satu ruangan yang di depan ini ya. Kita mulai dari area carportnya nih. Dilengkapi dengan bukaan sunroof di atasnya, ini adalah area carport yang Gede desain dengan total ukuran 3 meter dikali 4,5 meter. Area carport ini berdampingan dengan sebuah area taman di bagian depan kiri rumah yang Gede desain dengan total ukuran 3 dikali 1,5 meter ya. Area taman yang di bagian depan ini tentunya akan berguna sebagai area resapan air di rumah kali ini, dan juga untuk arah bukaan jendela dari ruangan serbaguna yang ada di bagian belakangnya tuh. Dengan adanya taman di bagian depan dari ruangan serbagunanya, pastinya ruangan serbagunanya akan jadi asri banget nih. Nggak percaya? Yuk langsung aja kita lihat ya. Dari taman yang berada di bagian depan kiri rumah, kalau kita bergeser lagi, tepatnya ke bagian samping carport, akan ada area ruangan serbagunanya nih. Yuk sama-sama kita lihat ya, seperti apa nih desain ruangan serbaguna di video kali ini. Didesain untuk sengaja memisahkan area private di dalam rumah dengan ruangan publik di bagian depan rumahnya. Ini adalah area ruangan serbaguna yang Gede fungsikan sebagai area ruangan tamu tertutup di bagian depan rumah kali ini. Ruangan serbaguna ini Gede desain dengan total ukuran 3 meter dikali 3 meter, yang mana seperti sudah kita lihat sama-sama tadi, dilengkapi dengan satu buah bukaan jendela besar yang mengarah ke bagian taman di depan. Yang mana dengan adanya bukaan jendela besar ini, pastinya nggak cuma bikin ruangannya jadi lebih adem, tapi juga suasananya pasti jadi asri banget karena adanya taman di bagian depan yang dilengkapi dengan gemericik air dari suara kolam ikan yang ada di bagian dalam tamannya ini ya. Lalu yang kerennya lagi, area ruangan serbaguna sekaligus area ruangan tamu ini bisa Aganasista satukan dengan carport di bagian sampingnya untuk membuat acara di rumah. Formatnya bisa menggunakan kursi dan sofa maupun lesehan seperti yang sedang Aganasista lihat ini ya. Untuk area ruangan serbagunanya sendiri, kalau kamu buat dengan sistem lesehan seperti ini, selain membuat area ruangan serbagunanya terasa lebih luas, kamu juga jadi bisa menggunakan area ruangan serbaguna ini sebagai area musolanya. Kamu tinggal tambahin aja spot untuk mengambil air wudhunya di bagian taman di depan rumahnya tadi ya. Lalu ada satu alternatif desain lagi yang sudah Gede siapkan buat kalian. Area ruangan serbaguna ini kalau diperlukan bisa juga loh Aganasista alih fungsikan sebagai satu buah kios untuk membuka usaha di bagian depan rumah kali ini. Apalagi tepat di bagian sampingnya kan berdampingan dengan area carport yang cukup luas. Sehingga di area carport ini bisa digunakan sebagai tempat parkir para pelanggan yang datang untuk berbelanja ke kios kalian ya. Untuk pilihan dagangannya itu Gede serahkan ke kamu lagi. Di sini Gede contohkan sebagai toko kelontong dan juga tempat fotokopi tuh. Kayaknya kalau dibuat untuk jualan makanan nggak kalah oke tuh. Kalau kamu mau dijadikan tempat usaha apa? Coba komen di bawah ya. Nah sekarang nggak usah lama-lama lagi, kita langsung masuk yuk ke dalam rumahnya. Karena Gede udah menyiapkan hal spesial di bagian dalam rumah yang nggak kalah keren dibandingkan dengan ruangan serbaguna yang di depan ini. Setelah kita melihat area ruangan tamu yang ada di depan, sekarang saatnya kita masuk ke dalam nih.
Sesaat kita masuk, kita akan diterima di satu buah ruangan yang besar, yaitu area ruangan utamanya ini. Dilengkapi dengan bukaan sunroof tepat di bagian atasnya, ruangan utama ini GD desain dengan total ukuran 3 x 6,5 meter. Panjang yang 6,5 meter itu mulai dari pintu kaca yang ada di bagian belakang sana ya. Kemudian area ruangan utama ini GD bagi menjadi 2 ruangan, di mana tepat di tengah-tengah kedua ruangan ini akan ada area taman indoornya. Lalu kalau GD putar kameranya kita melihat ke arah sisi kiri rumah, kita akan melihat 2 buah pintu geser kaca yang akan membawa Agan dan Sista ke area kamar-kamar tidur di rumah kali ini. Sementara itu untuk pintu kaca yang di belakang sana itu akan membawa Agan dan Sista menuju ke area taman belakangnya ya. Nah sekarang setelah GD jelaskan ruangan-ruangan yang ada di sekelilingnya, GD mau kasih lihat nih kalau area ruangan utamanya sudah ditata bagian interiornya, kira-kira akan jadi sekeren ini nih. Nah, ini dia tampilan ruangan utamanya setelah GD isi bagian interiornya. Menurut kalian penataan seperti ini bagus atau enggak? Kalau cukup bagus, boleh dibantu like video ini ya. Untuk area ruangan utamanya sendiri sekarang sudah terbagi menjadi 2 bagian dengan area dapur dan ruangan makan di belakang dan area ruangan keluarga di bagian depannya. Dan karena ruangan tamunya sudah GD buat di bagian luar rumahnya, kedua ruangan ini GD desain secara open space. Untuk area ruangan keluarga yang di bagian depan, ini GD buat dengan total ukuran 3 meter dikali 2,25 meter. Dimana kalau Agan dan Sista lihat area ruangan keluarganya, GD desain dengan sistem lesehan ya. Selain untuk membuat ruangannya terasa lebih luas, juga supaya kesan hangat dan keakraban antara anggota keluarga bisa tercipta di area ruangan keluarganya ini. Lalu kemudian untuk bukaan cahayanya, GD sudah buatkan satu buah bukaan jendela yang mengarah ke bagian carport di depan di bagian samping meja TV-nya. Selain itu di bagian belakangnya juga nanti ada area taman indoor ya. Tapi sebelum kita menuju ke bagian tengah dan belakang rumahnya, GD mau ajak Agan dan Sista dulu menuju ke bagian sampingnya nih. Tepat di bagian samping kiri dari ruangan keluarga ini, dipisahkan dengan sebuah pintu geser kaca besar, akan ada area kamar tidur yang pertama, yaitu area kamar tidur anaknya nih ya. Dibuat dengan total ukuran 3 meter dikali 2,25 meter, ini adalah area kamar tidur yang pertama yang dijadikan sebagai area kamar tidur anaknya. Area kamar tidur anak ini GD buat memiliki bukaan cahaya melalui pintu geser kaca yang ada di bagian sampingnya itu ya. Namun kalau Agan dan Sista mau tambahkan jendela yang menuju ke area ruangan serbaguna di bagian depannya, tepat di bagian kepala ranjang, boleh juga ditambahkan supaya area kamar tidur anak ini lebih terang lagi. Nah, kita akan kembali dulu ke area ruangan keluarga untuk menuju ke ruangan berikutnya, yaitu area kamar mandi yang berada tepat di bagian belakang kamar anak ini. Berada tepat di bagian tengah-tengah rumah dan di bagian belakang dari area kamar tidur yang pertama tadi, kita akan melihat area kamar mandinya nih. Area kamar mandinya GD desain memiliki lebar yang sama dengan kamar tidur anak yang di depannya tadi ya. Secara keseluruhan area kamar mandi ini GD desain dengan ukuran 3 dikali 1,5 meter, yang mana GD bagi menjadi 2 bagian. Bagian pertama yang berada di bagian depan adalah area laundrynya yang GD buat dengan ukuran 1 meter dikali 1,5 meter. Baru kemudian di bagian sampingnya, di bagian sisi dalam, GD buat dengan ukuran 2 meter dikali 1,5 meter. Ini adalah area kamar mandinya. Jadi cukup jelas ya kak, area kamar mandi di bagian dalam dengan spot untuk area laundry berada di depannya. Nah setelah kita melihat area kamar mandinya, kita siap-siap yuk untuk melihat area dapur dan juga area taman indoornya nih. Setelah kita melihat ruangan-ruangan yang ada di bagian sisi depan rumah, yaitu area ruangan keluarga dan area kamar tidur yang pertama, sekarang GD akan ajak Agan dan Sista menuju ke bagian belakang rumahnya, di mana kita nanti akan melihat area dapur dan ruangan makan, pintu menuju ke area taman di belakang, dan juga satu lagi pintu geser kaca besar yang membawa kita ke area kamar tidur utamanya. Namun sebelum itu, kita mampir sejenak ke bagian taman indoor yang ada di tengah-tengah rumahnya ini ya. Dilengkapi dengan bukaan sunroof di bagian atasnya, area taman indoor ini GD buat dengan total ukuran 3 dikali 1,5 meter. Area taman indoor ini akan memisahkan area ruangan keluarga di bagian depan dengan area dapur dan ruangan makan yang cantik tepat di bagian belakangnya. Untuk area dapur dan area ruangan makannya sendiri GD desain dengan total ukuran 3 meter dikali 2,75 meter ya.
Area dapur dan ruangan makan ini akan mendapatkan pencahayaan alami dari bukaan sunroof yang ada di bagian atas dari taman indoornya. Selain itu, GD juga berikan tambahan bukaan yang mengarah ke bagian taman di belakang melalui bukaan pintu kaca, dan juga akan ada tambahan bukaan jendela yang berada tepat di bagian atas dari kabinet kompornya ini. Nah, berlanjut kemudian, tepat di bagian samping dari area dapur, dipisahkan dengan sebuah pintu geser kaca, akan ada area kamar tidur utamanya ini. Area kamar tidur utamanya GD buat dengan total ukuran 3 meter dikali 3,75 meter, di mana tepat di bagian kepala ranjang, GD kombinasikan pasangan cermin 5 mili dengan finishing kayu multiplex yang difinish dengan HPL. Untuk bukaan cahayanya, GD juga berikan tambahan bukaan jendela yang cukup tinggi di bagian samping dari kepala ranjang yang mengarah ke bagian taman di paling belakang rumahnya. Tentu saja, selain bukaan jendela yang mengarah ke bagian taman di belakang, pintu geser kaca ini juga bisa berfungsi sebagai bukaan cahaya dan udara dari arah taman indoor yang ada di sampingnya ya. Kalian tinggal gunakan saja kaca yang lebih gelap ataupun kaca one way untuk meningkatkan privasi di area kamar tidur utamanya. Nah, sekarang kita lanjut lagi ya, kita lihat area taman yang di belakang dari ruangan dapurnya ini nih. Untuk area taman yang terakhir ini, GD buat dengan total ukuran 3 meter dikali 1 meter. Area taman yang di bagian belakang ini dilengkapi dengan kanopi di bagian atasnya, sehingga memungkinkan Agana Sista kalau ingin menjemur di bagian belakang rumahnya ini. Dan karena kita sudah sampai ke bagian taman yang di paling belakang rumah, berarti keseluruhan ruangan di desain rumah 6 dikali 12 meter yang punya area ruangan serbaguna di bagian depan dan taman indoor di dalam sudah GD jelaskan. Menurut kamu, ruangan mana nih yang paling keren? Ruangan utama di dalam atau ruangan serbaguna yang bisa jadi kios di bagian depan rumah? Coba komen di bawah ya. Akhir kata, terima kasih sudah menonton sampai habis. Mohon maaf GD pasti ada kekurangan. Kita ketemu lagi di rumah berikutnya ya. Bye!